Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Mirnawati dari Prodi PGSD dengan NIM 25311400005. Nah, pada video kali ini saya akan membahas perkembangan fisik dan motorik anak usia 0 sampai 15 tahun. Nah, di sini kalian pada tahu nggak sih bahwa setiap gerak sederhana yang dilakukan anak itu, mulai dari menggenggam jari hingga berlari kencang, itu adalah bagian dari proses perkembangan yang kompleks. Nah, hari ini saya akan membahas tuntas perkembangan fisik dan motorik anak usia 0 sampai 15 tahun, serta bagaimana hal ini tuh mempengaruhi proses belajar mereka. Nah, perkembangan fisik itu adalah proses perubahan tubuh manusia yang meliputi pertumbuhan ukuran, bentuk, serta kematangan fungsi tubuh dari waktu ke waktu. Nah, di dalamnya terdapat berbagai motorik, yaitu kemampuan gerak tubuh yang terbagi menjadi dua, yaitu ada motorik kasar dan motorik halus. Apa sih motorik kasar itu? Motorik kasar itu yang melibatkan otot besar seperti aktivitas berlari, melompat. Sedangkan motorik halus itu yang melibatkan otot-otot kecil seperti menulis, menggambar, mewarnai, yang tidak terlalu menggunakan otot atau aktivitas atau apa ya bahasanya, kayak tenaga yang ekstra gitu. Nah, hal ini tuh melibatkan koordinasi saraf dan otot yang matang, yang nantinya tuh akan mempengaruhi kepercayaan diri serta kemampuan kognitif anak. Nah, kemampuan gerak itu tidak muncul begitu saja kan. Hal ini tuh merupakan kombinasi dari faktor biologis, lingkungan, latihan, hingga proses berpikir anak. Nah, di sini tuh ada beberapa masa-masa pada anak. Yang pertama itu ada masa bayi yang usianya itu 0 sampai 1 tahun. Dimulai dari gerak refleksi otomatis hingga kemampuan mengangkat kepala dan merangkak. Nah, yang kedua itu ada masa balita dari usia 1 hingga 5 tahun. Nah, anak tuh mulai mengeksplorasi gerak dasar, mulai penasaran. Terus yang ketiga itu ada masa anak-anak usia 6 sampai 12 tahun. Nah, di sini tuh anak menjadi lebih aktif, lebih adaptif gitu. Terus juga ada masa remaja dari usia 12 tahun sampai 18 tahun. Nah, keterampilan motorik mencapai tingkat yang lebih mahir dan spesifik gitu. Jadi mereka udah mulai ahli. Nah, terus ada dua faktor utama yang mempengaruhi proses ini. Yang pertama itu ada faktor internal seperti gerakan, kesehatan, serta faktor eksternal seperti gizi, pola asuh, dan stimulus lingkungan. Nah, di era modern ini banyak aplikasi edukasi yang dapat membantu motorik halus melalui kegiatan mewarnai atau menyusun puzzle secara digital. Nah, bahkan AI juga membantu anak usia 8 sampai 15 tahun melalui game interaktif berbasis gerak atau membantu aktivitas fisik menjadi lebih menarik gitu. Jadi di era modern ini banyak yang menguntungkan. Nah, di sini tuh ada juga hambatan yang muncul seperti kurangnya gizi atau kurangnya stimulus dari lingkungan. Nah, namun hal ini tuh dapat diatasi gitu dengan cara seperti memberikan nutrisi seimbang atau latihan rutin, serta menciptakan lingkungan keluarga dan sekolah yang mendukung dan aman bagi siswa untuk bergerak bebas, untuk mengeksplor gerakan mereka gitu. Nah, hal ini tuh harus diperhatikan bagi pendidik. Kenapa sih? Karena pembelajaran yang efektif itu tuh harus berdasarkan aktif dan melibatkan gerak fisik. Nah, guru tuh harus mengidentifikasikan metode belajar sambil bermain dan eksplorasi gitu, agar anak-anak tuh dapat percaya diri, dapat belajar secara akademik dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Jadi kita nggak belajar yang nulis duduk di kelas, jangan. Agar tuh anak bisa berkembang,
bereksplorasi gitu. Nah, memahami perkembangan fisik dan motorik adalah kunci untuk memberikan dukungan terbaik gitu bagi masa depan anak dengan stimulasi yang tepat dan mampu membuat mereka menjadi pribadi yang sehat, percaya diri dan aktif gitu. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.